korek informasi bersama mantan kameramen Samsudin. Ini mantan kameramen pertama dari Samsudin. Ini langsung saya pertanyakan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Kang Rizky, laku dia adalah mantan kameramen Samsudin. Intinya nanti akan jelas siapa sebenarnya Samsudin dan bagaimana perobatannya. Intinya di situ perobatannya gimana. Terus terkait kameramen, dia kan juga memegang atau bergelut di dunia perkontenan atau di YouTube. Dia adalah kameramen, otomatis Mas Rizky atau Kang Rizky ini tahu bagaimanakah kontennya, terus bagaimanakah kegiatan di Padepokan Nursat Sejati, siapa sebenarnya Samsudin dan bagaimana perobatannya. Ini langsung saja ini saya tanyakan kepada Mas Rizky atau memperkenalkan dulu. Ini Mas Rizky, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Terada. Ya, sesuai yang dibicarakan, saya mantan kameramen dari GSJ. Ya. Gus Samsudin Jadab. Iya. Ya, ini sudah kesaksian bahwasanya memang betul ini adalah mantan kameramen Gus Samsudin, dan di YouTube-nya bisa dilihat nanti. Ini memang kameramen pertamanya Samsudin ya ini Mas Rizky ini. Terus ini yang saya tanyakan Mas Rizky terkait Samsudin di kameramen, posisi menjabat kameramen itu bagaimana, yang tahu tentang kontennya itu seperti apa? Iya. Ya, pertama tentang konten perdukunan ya. Iya. Tentang konten perdukunan itu ya mohon maaf karena banyaknya orang yang fanatik, terlalu menyanjung sampai mereka tidak pernah berpikir bahwasanya apakah itu sekedar konten atau memang fakta. Iya. Saya katakan itu semua adalah konten. Ya. Kalau kita bicara secara logika, memberantas dukun santet setiap hari dari berapa tahun yang lalu saya di sana sampai saat ini kok nggak habis-habis. Itu yang pertama. Ya. Jadi untuk konten-konten yang ada di channel YouTube Padepokan tersebut, ya memang semua itu diset sedemikian rupa, pemainnya siapa-siapa dengan bayaran sekian, seperti itu. Iya. Untuk konten yang lain mungkin ya dari awal sudah dibuat settingan, otomatis semuanya juga tercampur ya. Tercampur jadi satu, termasuk dari segi pengobatannya. Iya. Dari segi pengobatannya, ya ini saya klarifikasi dulu kenapa saya keluar dari sana, dikarenakan tentang konten pengobatan dari GSJ. Dan bukan hanya saya yang keluar, ada mantan Mbah Lurah almarhum Ustadz Ansori, dan beberapa santri yang lainnya, bahkan santri yang lama sekarang sudah nggak ada. Iya, karena sudah mengetahui segala permainan, segala hal yang diketahui oleh mereka. Yang diketahui oleh mereka. Bahkan ada beberapa mantan santri yang membuka pengobatan sendiri, menggunakan metode yang sama. Ya, saya katakan ya pengobatan tersebut memang settingan. Perobatannya settingan. Memang settingan. Ya. Ini stop dulu di situ. Ini saya pertegas. Terus ketika berkonten dulu, ini runtutannya kan konten. Konten Grebek Dukun Santet itu memang sudah ada krunya ya. Yang jadi ada dukun itu adalah bayarannya semua ya. Iya. Ini pemirsa atau
siapa yang menyaksikan ini bahwasanya memang betul-betul kontennya adalah settingan dan dukunnya adalah dukun bayaran. Terus ini terkait dulu pertama kali jenengan di sana itu bagaimana permainannya Samsudin? Kan ada santrinya, terus ada gerbek dukun santetnya, terus santrinya juga ada yang tahu itu kalau kontennya adalah settingan. Kita di sana memiliki tugas masing-masing. Ada yang bertugas menjadi sutradara, ada yang bertugas menjadi kameramen, ada yang bertugas menjadi pemain, dan ada yang bertugas untuk mengamankan para santri. Ya, saya nggak perlu menyebutkan namanya siapa, ya, tapi ada yang bertugas seperti itu. Santri tidak ada yang tahu awalnya, ya. Santri tidak ada yang tahu bahwasanya gerbek-gerbek seperti ini tuh ya memang real. Karena apa? Mereka yang namanya santri ya harus taklim kepada seorang guru, ya, katakanlah seperti itu. Lama kelamaan bocor, ya, lama kelamaan bocor. Karena apa? Ketika pemain A, pemain B, pemain C keseringan dipakai, otomatis akan terbongkar dengan sendirinya. Maka dari itu kehabisan pemain, kita ambil satu santri, akhirnya apa? Semuanya jadi satu, ikut. Nah, akhirnya pecah bubarnya itu gara-gara nominal, ya, bukan gara-gara nominal, ya, gara-gara masalah uang. Memang masalah uang itu dalam arti hari ini sumpama yang diajak santri A dapat uang sekian, besok santri B, santri C, santri D, yang A ini akan merasa kok aku nggak dipakai lagi. Akhirnya keluar ya, semuanya seperti itu. Kalau dari pribadi saya, almarhum Ustadz Ansori dan beberapa orang yang ada di Padepokan, orang dalam, kita keluarnya bukan karena konten perdukunan. Memang ada ya konten yang saya sebutkan tadi. Terus gini, dulu kan banyak orang yang mengagumi, terus ada santrinya Samsudin itu kan meyakini bahwa Samsudin itu adalah guru spiritual betulan. Terus terkait kayak Irfan Noval itu kakak saya itu kan ketika dia sudah tahu betul-betul akal bulusnya Samsudin, dia kan juga keluar. Terus itu kan gini, saya dulu kan menelusuri betul, bertanya pada Irfan Noval itu kontennya bagaimana, itu dia nggak tahu bahwasanya dia juga meyakini bahwasanya kontennya adalah betulan. Intinya di sini bisa dipertegas bahwasanya ada kelompok-kelompok sendiri, kelompok dukun ada, santri ada, memang santri nggak tahu apa-apa itu ada gitu ya. Terus gini, saya tanyakan lagi, di sana itu kegiatannya santri bagaimana? Soal namanya santri itu tidak lepas dari ilmu agama, yang di situ ada ngaji, entah itu ilmu alat, entah itu fikih dan lain-lain. Intinya ada apa enggak selama jenengan di sana? Selama saya ada di sana, yang namanya santri itu hanya dibekali ruqyah, dibekali ruqyah. Jadi setiap kali ada orang yang berobat, ya santri yang meruqyah. Untuk masalah ilmu, tentang ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya, saya katakan hanya 5%. Selebihnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh GSJ, seperti ilmu kebal, ilmu cara menarik buhul. Nah, seperti itu. Kalau masalah pelajaran tentang ilmu agama seperti fikih atau ilmu yang lain, kitab ya. Ilmu kitab itu hanya 5%, dan itu pun yang ngajar bukan GSJ, yang melainkan para santri yang memang jebolan pondok. Seperti halnya Ustadz Ansori, almarhum. Beliau yang mengajar. Karena apa? Beliau jebolan pondok. Terus ada lagi Ustadz Adi. Ustadz Adi. Ingatkah kita kapan mulai menghafal Al-Fatihah? Atau